Pernah dengar soal nomor kutukan? Di Chelsea, nomor 9 lebih serem dari horor tengah malam. Gimana bisa? Nomor yang katanya sakral buat striker, malah jadi bumerang buat pemain-pemain top. Udah kayak drama Netflix, banyak bintang datang dengan ekspektasi langit, tapi pulang cuma bawa kecewa. Dari Fernando Torres, Higuain, Lukaku, sampai Aubameyang, semua pernah nyicipin getirnya kutukan nomor 9 di Stamford Bridge. Tapi tiba-tiba, muncul satu nama yang cuek banget sama mitos itu, Liam Delap. Yap, Delap datang ke Chelsea dari Ipswich Town dengan harga 30 juta pound. Bukan angka yang kecil, dan jelas bukan transfer yang biasa-biasa aja. Tapi yang bikin heboh, dia langsung milih nomor 9, nomor yang katanya berhantu itu. Tapi respon dia, santuy banget. Itu cuma angka di belakang jersey, katanya. Duh, berani benar, Bang. Bagi Delap, nomor 9 itu bukan kutukan. Itu identitas. Dari kecil, dia udah biasa pakai nomor 9. Buat dia, angka itu udah kayak pasangan striker sejati. Bukan beban, tapi bagian dari jati diri. Jadi waktu pindah ke Chelsea, dia nggak mikir dua kali. Gak ada tekanan, katanya. Gue suka angka itu. Udah gitu aja. Simple tapi dalam, bro. Tapi jangan salah, sekarang bukan cuma soal angka, tapi soal pembuktian. Delap punya kesempatan emas pekan ini. Dia dijadwalkan jadi starter di laga penting lawan Esperance de Tunis di ajang Piala Dunia antar klub. Pertandingan ini penting banget, kalau menang, Chelsea bisa melaju ke 16 besar, dan potensi ketemu Bayern Munchen udah di depan mata. Tapi kenapa Delap bisa dapat kesempatan main? Nih, ceritanya makin seru. Nicholas Jackson, striker utama Chelsea, lagi kena skorsing gara-gara kartu merah waktu lawan Flamengo. Otomatis, Delap dapat panggung. Dan ini bukan panggung kaleng-kaleng. Kalau dia bisa tampil ciamik, bisa aja dia geser posisi Jackson di starting 11 musim ini. Tapi di Chelsea, jadi striker bukan cuma soal cetak gol. Lo juga harus tahan banting sama persaingan. Jackson bukan pemain sembarangan. Persaingan antara dia dan Delap dijamin bakal ketat. Tapi Delap malah suka. Di klub besar, persaingan itu wajar. Justru itu bikin pemain berkembang, katanya. Dan bener juga sih, gak ada zona nyaman di tim elit. Lo harus fight tiap minggu. Tapi nih ya, Delap bukan striker kalem yang nunggu bola doang. Dia itu garang, dan kadang kebablasan. Musim lalu, dia dapat 13 kartu kuning. Yes, 13. Belum lagi, satu kartu tambahan waktu lawan Flamengo. Tapi dia gak menyesal, malah bangga dikit-dikit. Gue suka duel, emang dari kecil suka main keras. Tapi ya harus dikontrol, ujarnya. Nah loh, ternyata VAR jadi tantangan baru buat Delap. Di Premier League, semua gerakan lo bisa diteliti pakai VAR. Jadi gaya main keras ala Delap udah gak bisa seenaknya. Tapi dia paham, gue harus adaptasi, katanya. Nggak bisa lagi asal tabrak. Harus lebih pintar dan cepat baca situasi. Tapi justru di situ uniknya Delap. Dia bukan striker manja, dia petarung. Delap tuh striker yang punya karakter kuat. Bukan cuma soal finishing, tapi juga mental baja. Lawan takut duel sama dia. Penonton suka lihat dia fight. Dan pelatih, pasti seneng punya pemain yang punya semangat tempur kayak begitu. Soal mitos kutukan nomor 9, Delap punya misi pribadi, nyudahi semua omongan itu. Buat dia, ini bukan soal membuktikan diri ke fans atau ke media. Tapi ke dirinya sendiri. Kalau dia bisa sukses pakai nomor 9 di Chelsea, dia bakal jadi legenda. Bukan karena angka di punggung, tapi karena mental dan performa yang dia bawa. Nomor 9 itu mitos. Mungkin. Tapi buat Liam Delap, itu adalah lembaran kosong. Dan dia siap nulis cerita barunya sendiri. Jadi, siap-siap, bro. Musim ini bisa jadi musim yang seru buat Chelsea, dan siapa tahu, kutukan nomor 9 itu akhirnya bisa dikubur dalam-dalam. Bukan karena sihir, tapi karena satu anak muda yang nggak takut melawan mitos Liam Delap.